Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Issa Sri Agustini. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai konsep bahaya di tempat kerja sebagai pengantar pembelajaran selanjutnya, yang merupakan pokok bahasan kedua dari mata kuliah manajemen resiko kesehatan dan keselamatan kerja. Sebelum kita ke materi yang akan disampaikan, mari kita pelajari gambar berikut ini. Ini merupakan kondisi di sebuah perkantoran di mana di sana ada unit-unit pekerjaan, sekat-sekat tempat bekerja, ada kursi, meja, komputer dan lain sebagainya, dan bahan-bahan juga potensi-potensi lainnya. Coba kalian sekarang sediakan ballpoint ataupun kertas. Dapatkah kalian melis atau mengidentifikasi kira-kira bahaya apa sih yang ada di tempat kerja ini? Kalian bisa mengobservasi secara keseluruhan tempat kerja ini, mulai dari peralatannya yang ada, cara kerjanya, kemudian kondisi lingkungan kerja, bahan, alat, dan lain sebagainya. Bisa kalian identifikasi mana yang termasuk bahaya. Oke, kalau sudah, kita lanjut mengenal apa sih sebenarnya bahaya. Oke. Bahaya itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini diartikan sebagai sesuatu yang mungkin mendatangkan kecelakaan. Kecelakaannya seperti apa? Bisa bencana, kesengsaraan, kerugian, dan sebagainya. Itu yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau misalnya kalian sudah bisa melis dari gambar itu apa potensi bahaya, saya rasa kalian sudah bisa paham apa itu bahaya. Tinggal jenis-jenis bahaya apa saja yang ada di tempat kerja. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, bahaya itu adalah hazard. Nah, diartikan di sini hazard oleh Cambridge Dictionary bahwa hazard is a something that is dangerous and likely to cause damage. Jadi sesuatu yang berbahaya dan kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan. Jadi pada intinya bahaya itu adalah sesuatu yang dapat merusak, menimbulkan kerusakan, apapun itu kerusakannya, apapun itu bentuk bahayanya yang dapat merusak. Pokoknya kalau ada yang berpotensi merusak apapun itu, nah itu adalah bahaya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian ini beberapa asosiasi di sini mendefinisikan. Yang pertama OSHA. OSHA mendefinisikan bahwa a hazard is the potential for harm. Jadi bahaya adalah segala sesuatu yang mungkin mendatangkan atau membahayakan. Di sini dikurungi atau di ruang lingkupi fisik atau mental. Jadi bisa mendatangkan bahaya secara fisik, bisa juga mendatangkan bahaya secara mental. Kemudian Canadian Center of Occupational Health and Safety ini mendefinisikan bahaya sebagai sesuatu sumber yang memiliki potensi merusak, membahayakan, dan berefek terhadap kesehatan atau seseorang atau sesuatu. Jadi pada prinsipnya sama ya. Jadi segala sesuatu yang bisa menimbulkan kerusakan atau bahaya. Nah, kemudian di sini ada OSHAS 18001 juga, ini lebih detail lagi bahwa menjelaskan sumber. Jadi bahaya itu adalah sumber, situasi, atau kegiatan yang memiliki potensi membahayakan terhadap
cedera, kecelakaan atau cedera pada manusia ataupun kesehatan. Nah, ini sudah lebih dispesifikasikan bahwa ada sumbernya, situasinya, dan aktivitasnya. Itu akan menentukan jenis bahaya nantinya. Yang jelas bahaya diartikan sebagai sesuatu yang dapat merusak apapun bentuknya. Nah, ini saya simpulkan dari sekian banyak pengertian. Jadi bahaya itu adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian. Itu catat satu. Yang kedua, bahaya belum menimbulkan kerusakan yang dapat menimbulkan kerugian. Jadi bahaya itu ada tetapi belum menimbulkan kerusakan. Kalau sudah menimbulkan kerusakan itu bukan disebut bahaya lagi, tetapi bahaya risiko sudah menjadi bahaya nyata. Kemudian segala sesuatu yang ada di tempat kerja itu merupakan bahaya. Apapun itu, saya bisa jadi bahaya bagi orang lain. Kemudian meja juga bisa jadi potensi bahaya. Kemudian kursi yang kita duduki selama bekerja juga itu bisa bahaya. Udara di sekitar kita pun, bahkan alat bahan yang kita gunakan di dalam bekerja itu bisa menjadi bahaya. Nah, jadi segala sesuatu pun di tempat kerja itu akan merupakan potensi bahaya. Nah, satu lagi, bahaya belum dapat diukur sehingga belum bisa dilakukan pengelolaan bahaya atau manajemen bahaya. Apa yang bisa diukurnya? Kita cuma bisa menggambarkan bahwa bahayanya itu adalah ini. Misalnya dari tempat duduk yang kurang bagus misalnya. Itu adalah potensi bahayanya, atau penggunaan laptop secara berlebihan misalnya, itu adalah potensi bahayanya. Tetapi kita belum bisa dapat mengukur bahaya tersebut, belum bisa dapat diukur. Jadi pokoknya segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian itu yang disebut dengan bahaya. Dan semua mungkin dapat menimbulkan kerugian, tinggal kerugiannya itu sedikit atau bahkan tidak ada mungkin. Nah, sehingga tadi kan di dalam definisi dijelaskan bahwa sesuatu, seseorang, sumber yang dapat mendatangkan bahaya. Maka dari itu kita bisa mengklasifikasikan bahaya itu ke dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama di sini ada yang disebut diklasifikasikan umum. Jadi kita sudah umum melihat bahwa potensi bahaya itu diklasifikasikan seperti itu. Yang kedua adalah klasifikasi bahaya yang berbasis energi. Nanti kita bisa lihat dan bahas bagaimana klasifikasi bahaya berbasis energi. Dan yang ketiga itu klasifikasi konstekstual bahaya, di mana bahaya itu tidak perlu timbul secara fisik, kelihatan secara fisik atau ngajirim ya, dalam bahasa Sundanya mah nggak harus ngajirim, harus kelihatan bentuknya, tetapi bahaya itu ada secara tak terlihat. Nah, yang pertama adalah klasifikasi secara umum. Nah, secara umum kita mulai dari kemarin mata kuliah dasar K3, kemudian ergonomi dan lain sebagainya, kita ikuti rangkaian mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja, maka selalu mungkin kalian mendengar klasifikasi potensi bahaya ini, yaitu 5 potensi bahaya di lingkungan kerja. Yang pertama adalah aspek biologi atau potensi bahaya biologi, yang di dalamnya terdiri dari segala sesuatu potensi bahaya yang berasal dari virus, mikroorganisme, patogen, dari segala sesuatu makhluk hidup yang dapat menyebabkan kemungkinan kerusakan ataupun menimbulkan bahaya kesehatan.
Yang kedua adalah potensi bahaya kimia yang berasal dari bahan-bahan aplikasi bahan kimia selama proses kerja itu akan menyebabkan atau memberikan potensi bahaya kimia. Yang ketiga adalah bahaya fisik. Nah, segala sesuatu yang bentuknya fisika, secara fisika dapat menimbulkan kerusakan terhadap sesuatu ataupun seseorang di tempat kerja. Salah satunya ini adalah misalnya radiasi, kebisingan, pencahayaan, kemudian iklim kerja. Nah, itu ya pasti ini sudah pada paham kalian mengenai common classification of hazard ini. Yang keempat adalah ergonomi, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan posisi kerja, kemudian manual handling, kemudian desain tempat kerja dan lain sebagainya itu termasuk terhadap potensi bahaya ergonomi. Dan yang kelima, di common classification of hazard ini ada yang disebut dengan psikososial atau psikologis, di mana di sana kaitannya dengan stres, hubungan antara sesama karyawan, hubungan dengan atasan dan lain sebagainya itu dikategorikan di dalam potensi bahaya psikososial atau psikologis. Itu yang klasifikasi pertama, yaitu a common classification of hazard. Kemudian yang kedua itu energy based hazard classification atau klasifikasi potensi bahaya berdasarkan energi, di mana ada dua hal di sini. Yang pertama adalah sumber energi eksternal atau yang berasal dari luar yang memiliki potensi merusak atau menimbulkan cedera. Contohnya di sini adalah yang termasuk pada klasifikasi ini adalah potensial energi atau energi potensial. Jadi di dalam kita bergerak, kemudian kita melakukan sesuatu, atau ketika suatu wujud berubah menjadi wujud berikutnya, itu akan ada pertukaran energi antara satu dengan yang lainnya. Di sini ada energi potensial, ada juga energi kinetik. Misalnya kalau energi potensial dari energi gravitasi misalnya, atau struktur-struktur dari pada benda yang ada di sekitarnya. Energi kinetik kaitannya dengan energi gerak. Begitupun mechanical power. Jadi bagaimana kemungkinan energi-energi mekanik itu ada. Selanjutnya acoustic and mechanical vibration. Nah, ini dari suara kemudian dapat menimbulkan getaran. Biasanya getaran itu akan berkaitan dengan kebisingan dari benda-benda yang bergerak, kemudian nanti akan timbul getaran dan juga mengalami menimbulkan kebisingan. Nah, selanjutnya ada juga electric energy, nuclear particle radiation, thermal energy, chemical energy, microbiological energy, dan musical energy. Nah, kaitannya dengan kalau mikrobiologi kaitannya dengan virus, chemical kaitannya dengan bahan-bahan kimia, kemudian musical energy kaitannya dengan otot rangka yang kita gunakan untuk bergerak. Itu yang berasal dari energi. Kemudian ada juga yang bersumber dari dalam tetapi dapat memiliki potensi merusak dan menyebabkan cedera. Misalnya ini adalah gravitational potential energy, sama halnya dengan yang atas, cuma ini bisa dari bahan-bahannya itu sendiri menimbulkan kerugian.
Kemudian ada juga kinetical energi, muscular energi, dan chemical energi. Jadi selain dia merupakan faktor luar, dia juga dari kondisi energinya sendiri itu bisa menyebabkan bahaya di dalamnya. Nah, yang terakhir itu adalah pembagian secara contextual classification of hazard, di mana tadi bahwa bahaya itu tidak hanya harus terlihat. Kalau bahaya fisik adanya kebisingan, maka kita akan melihat akan mendengar sebuah mesin mengeluarkan bunyi dan itu adalah kebisingan. Nah, tetapi untuk konstekstual ini nggak ada jenis fisiknya atau tidak kelihatan. Misalnya ini adalah hazardous substance or object. Jadi bahaya yang berasal dari bahannya atau objeknya. Biasanya ini kaitannya dengan bahan-bahan kimia, di mana bahan kimia itu ada beberapa klasifikasi juga, di mana bahan kimia ada yang mudah meledak, kemudian mudah terbakar. Nah, itu dari bahannya itu memiliki sifat-sifat yang mudah terbakar misalnya. Maka tidak terlihat bagaimana sih jenis atau kelihatan suhu tidak bisa terasa bagaimana sih rasanya yang bahan kimia yang mudah meledak itu seperti apa. Tetapi kita bisa tahu dari ciri-ciri bahan kimia itu bisa menimbulkan meledak ataupun kebakaran misalnya, atau dari biological agent. Kita tidak tahu virus yang tidak terlihat misalnya kayak corona sekarang kan tidak kelihatan secara nyata, tetapi dari substan atau objeknya itu ada gitu, yang namanya virus yang tidak terlihat dan dapat menjadikan sebagai potensi bahaya. Kemudian yang kedua berasal dari bahaya aktivitas. Nah, kadangkala kita melakukan aktivitas itu tidak dianggap bahaya, tetapi justru karena nggak kelihatan dan merasa bergerak ataupun melakukan aktivitas itu biasa-biasa saja, maka tidak diperhatikan. Padahal secara konseptual di dalam kita bergerak, ketika gerakan kita salah, misalnya contohnya yang saya tuliskan di sini adalah biomechanical hazard, di mana kita cara mengangkat atau mengangkat benda yang terlalu berat misalnya, atau kita melakukan kegiatan yang repetitif misalnya. Nah, itu merupakan suatu potensi yang berasal dari aktivitas pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya adalah hazard personal condition. Jadi diri kita sendiri sebenarnya memiliki potensi bahaya gitu, dimana akan lebih mudah terserang tekanan-tekanan potensi bahaya lain di tempat kerja, manakala diri kita sendiri pun rentan terhadap bahaya tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian sebagai contohnya di sini ada stres yang kronik, misalnya saya karena tidur kurang bagus karena stres misalnya, maka ketika diberikan beban kerja yang berlebih ataupun padahal mah biasa akan menimbulkan sebuah kecelakaan atau merusak diri kita sendiri, bahkan sistem yang berjalan. Kemudian hazardous kondisi sistem, jadi potensi bahaya yang berasal dari kondisi sistem yang kurang bagus misalnya gitu. Contohnya karena tidak adanya SOP misalnya, atau SOP-nya kurang benar, atau karena lingkungan yang sangat dingin, lingkungan yang sangat panas, atau yang tingkat
tingkat tingkat kemampuan dari karyawannya itu sendiri juga tidak bagus gitu. Itu menjadi sebuah bahaya yang dapat bisa mengganggu kesehatan dari si pekerjanya itu sendiri, juga merusak sistem itu akhirnya. Nah, seperti itu. Dari organisasinya itu sendiri pun sama. Selanjutnya adalah hazard personal state, di mana ini hazard personal state sama dengan atas, tetapi di sini lebih diri sendirinya itu pun memiliki tadi kemungkinan bahaya dari diri sendiri, sehingga akhirnya misalnya kita stres ataupun sakit otot, maka tidak bisa. Nah, kaitannya dengan faktor psychological effect, di mana ada stres yang berlebih atau overload dari pekerjaan kita, sehingga merusak dari pekerja itu sendiri. Nah, itu 3 klasifikasi potensi bahaya secara umum. Cuma kita juga bisa melihat daripada konsep dari kesehatan dan keselamatan kerjanya itu sendiri. Yang pertama itu kita lihat dari konsep bahwa ada 2 hal di dalam K3 ini, yaitu kesehatan dan keselamatan. Kita bisa nyebutnya bahaya kesehatan dan bahaya keselamatan, bisa jadi dibagi 2. Nah, biasanya yang common klasifikasi itu bisa menyebabkan bahaya kesehatan, karena kebanyakan dari potensi bahaya itu dapat merusak atau menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh pajanan suatu sumber bahaya di tempat kerja. Nah, potensi bahaya ini bisa di tempat kerja itu berasal dari lingkungan kerja. Nah, tadi ya, common klasifikasi itu bisa merupakan bahaya kesehatan. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan bahaya keselamatan. Nah, bahaya keselamatan itu lebih kepada efeknya, dampaknya bisa menyebabkan cedera atau kecelakaan kerja akhirnya, maka disebut dengan bahaya keselamatan. Bisa dari faktor mekanis, elektrik, bahan kimia, itu bisa dilakukan di dalamnya. Oke, demikian paparan singkat dari konsep bahaya di tempat kerja. Nah, tadi di awal saya sudah memberikan gambar mengenai sebuah tempat kerja dan kalian disuruh untuk menulis list. Mari kita lihat apakah sama dengan hasil yang bisa kita lihat di sini, bahwa ada sekitar 11 potensi bahaya yang mungkin ada di sebuah ruangan tempat kerja. Yang pertama adalah coba kita lihat kondisi dari lantai yang kurang bersih. Kemudian ada juga yang kedua itu ada cairan yang tidak terbersihkan juga di sana. Kemudian yang ketiga adalah kursi yang tidak bagus untuk melakukan kegiatan repetitif. Yang keempat, kemudian adanya box di sana, file terlalu tinggi untuk menyimpan, kemudian susah untuk menyimpannya. Kemudian yang keenam, di sana ada printer place on floor. Nah, ini ada printer di bawah lantai yang kemungkinan bisa menimbulkan potensi bahaya. Biasanya printer juga bising di sana. Kemudian kita nomor 7 di sini, card on ground. Jadi apa ini? Ini juga dapat menimbulkan potensi bahaya. Ke-8, workstation ergonomi. Jadi tata letak yang kurang bagus juga di sini. Nomor 9, rocking on chair. Nah, ini melakukan pekerjaan yang tidak aman. Jadi perilaku yang tidak aman. Dia apa ya? Ngagulingkeun
kursi. Nah, itu bisa menyebabkan dia tiguling akhirnya. Kemudian nomor 10, person carrying too much of. Nah, ini dia mengangkat beban yang berlebihan sehingga dia tidak kelihatan sama sekali pandangannya. Dan yang ke-11 adalah block fire exit-nya. Di sini harusnya tidak ada bahan-bahan yang ada di sini gitu ya. Harusnya ini pintu bisa segera dibuka, tidak ada yang menghalangi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian mau mengetes seberapa jauh pemahaman kalian tentang potensi bahaya, kalian bisa masuk di situs ini. Nah, kita bisa melakukan game tempat kerja selain dari ini. Coba nanti kalian lihat sendiri, asik banget. Kita bisa melihat ada berapa potensi bahaya dan nanti akan keluar potensi bahaya yang sebenarnya. Oke, demikian untuk penjelasan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.